Ya, selamat siang, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya bisa jelas terdengar ya? Terdengar, Pak. Ya, yang sudah masuk di Meet Google bisa mengaktifkan on cam-nya siapa saja yang sudah hadir ya di eh, siang hari ini sambil menunggu yang lain untuk bisa ikut bergabung di siang hari ini untuk mata kuliah perpindahan kalor dan massa. Ya, tampilan di layar atau di share screen-nya sudah terlihat ya. Terlihat, Pak. Ya, jadi di pertemuan ini melanjutkan lagi materi yang di minggu sebelumnya yang sudah membahas mengenai konveksi paksa. Jadi perpindahan konveksi paksa ini adalah perpindahan yang terjadi secara konveksi dengan cara memberikan pemaksaan atau memberikan paksa. Kenapa hal ini dilakukan? Tujuannya adalah untuk mempercepat panas dipindahkan secara konveksi. Ya, untuk laju perpindahan kalor yang terjadi bisa dituliskan dengan persamaan yang terlihat ya di bagian ini ada nilai Q, kemudian H ini adalah koefisien konveksi, lalu A itu adalah luas permukaan pemindahan kalor dengan satuan yang digunakan, satuan luas berapa luas permukaan tersebut dalam satuan meter kuadrat. Temperatur rata-rata Kelvin dengan satuan K, temperatur dinding solid dalam satuan K. Nah, ini nanti bisa dilakukan penghitungan untuk memperkirakan nilai Q atau nilai laju perpindahan kalor yang terjadi. Kemudian ada hubungan-hubungan yang pasti berhubungan ya antara konveksi paksa ini karena perpindahan panas secara konveksi ini menggunakan media fluida, jadi bisa menghitung persamaan non-dimensional. Yang dimaksud dengan non-dimensional itu adalah persamaan yang tidak ada eh, satuan ya. Jadi pada saat ini dihitung nilai Prandtl number dia tidak memiliki satuan. Beda halnya dengan misalnya yang di bagian ini nilai Q ya. Nilai Q itu ada satuan, kemudian nilai H ini adalah satuannya, kemudian ini satuan dalam satuan meter kuadrat, Kelvin dalam satuan temperatur. Di bagian ini untuk non dimensional nanti dia tidak mengeluarkan nilai satuan karena nilai satuannya sudah hilang ya ketika dilakukan perhitungan, dan yang didapatkan adalah nilai eh, nominal nominal berupa angka. Misalnya untuk Prandtl-nya bisa bernilai 20, kemudian nozzle ya, nozzle number misalnya nilainya 15, dan di bagian ini Reynolds number misalnya 2500. Nah, nilai-nilai inilah yang nanti dihubungkan hubungan antara nilai K, pengaruh thermal conductivity terhadap koefisien konveksi, lalu nilai thermal conductivity dengan koefisien spesifik dari perpindahan panas tersebut. Ya, untuk aliran
laminar, jadi dideskripsikan karena perpindahan panas secara konveksi ini menggunakan kondisi yang laminar. Untuk aliran laminar nanti bisa dihitung dengan persamaan berapa besar nozzle ya, nozzle number. Nanti kalau pada saat melihat di jurnal atau di artikel jurnal internasional banyak sekali keluar nilai nozzle number. Kenapa hal ini uh, tampilkan? Karena pada saat perpindahan panas secara konveksi ini melibatkan dua hal. Pertama adalah adanya nilai thermal conductivity dan koefisien konveksi dari fluida tersebut. Jadi hubungan antara koefisien konveksi dengan thermal conductivity, dan di bagian ini ada saluran masuk ya, atau diameter dari saluran pipa tersebut. Hubungan ini memberikan arti, nanti bisa dihitung untuk aliran laminar flow berapa nilai nozzle number, lalu laju perpindahan panas untuk aliran dalam pipa tersebut, karena di bagian ini fluida mengalir memiliki nilai viskositas. Viskositas memberikan kontribusi ya, atau memberikan pengaruh terhadap nozzle number tersebut. Kemudian untuk viskositas fluida pada dinding pipa tersebut juga memberikan pengaruh terhadap nilai besarnya nozzle number. Ya, untuk data-data nanti bisa dimasukkan ya, jika sudah diperoleh nanti bisa didapatlah berapa nilai nozzle number tersebut. Lalu bagaimana dengan yang aliran fluidanya di dalam saluran pipa tersebut terjadi secara turbulen dalam pipa? Jika nilai turbulen nanti dapat dihitung menggunakan persamaan nozzle. Jadi ada persamaan yang didapatkan. Untuk nilai turbulen nanti bisa dihitung nilai-nilai ini dengan terlebih dahulu mengetahui sama seperti yang aliran laminar, harus mengetahui berapa viskositas fluida, suhu rata-rata, kemudian viskositas fluida pada dinding dinding pipa tersebut pada saat fluida tersebut mengalir. Ya, lalu di bagian berikutnya ada yang pernah mendengar LMTD ya, LMTD atau singkatan dari logarithmic mean temperature difference. Hal ini terjadi jika perubahan temperatur fluida dingin karena menerima kalor atau panas, dan fluida panas karena melepas kalor ya. Jadi di bagian tersebut didapatlah perbedaan suhu yang harus dihitung secara logaritmik. Untuk menghitung nilai perbedaan temperatur ini dilakukan dengan mengetahui terlebih dahulu berapa besar selisih temperatur untuk delta T2. Jadi ada temperatur pada saluran keluar dengan saluran masuk, kemudian ini ada temperatur juga saluran keluar dan saluran masuk. Umumnya
nilai sini ada delta T2 dan delta T1 ini untuk temperatur tinggi atau biasa disebut high temperatur ya. Ini yang low temperatur. Jadi ada dua saluran yang memiliki nilai temperatur berbeda. Nanti aplikasinya seperti apa, penggunaan dari atau nilai LMTD itu bisa digunakan. Untuk nilai LMTD nanti dapat dipergunakan ketika melakukan perhitungan pada alat penukar kalor atau heat exchanger. Jadi nilai selisih temperatur antara saluran untuk fluida panas dengan selisih temperatur untuk saluran fluida yang dingin ini dihitung menggunakan nilai LMTD. Lalu untuk besar laju perpindahan kalor sama dituliskan dengan nilai Q terlebih dahulu. Nilai Q ini adalah laju perpindahan kalor. U ini adalah koefisien menyeluruh. Koefisien menyeluruh itu artinya nilai U ini sudah menghitung koefisien konveksi secara keseluruhan. Jadi ada konveksi yang di saluran pertama, kemudian berapa dijumlahkan lagi dengan koefisien konveksi untuk saluran yang kedua, dan seterusnya sampai seberapa banyak nilai atau banyaknya saluran yang digunakan tersebut. Ya, itu adalah nilai U atau koefisien konveksi secara overall, secara keseluruhan. Nah, ini yang tadi mengenai delta T. Tadi ada delta T1 dan delta T2 ya. Jadi digambarkan pada aliran heat exchanger, alat penukar kalor untuk parallel flow. Untuk aliran paralel, kenapa dikatakan paralel? Karena arah alirannya sama ya. Arah alirannya sama. Jadi bisa dilihat dari tanda panah. Ini tanda panah yang berwarna hitam. Untuk fluida yang dingin, kemudian untuk fluida yang dingin arahnya dari bawah ke atas lalu keluar di bagian ini. Jadi arah alirannya sama. Lalu untuk fluida yang panas, hot fluid juga sama, arah alirannya dengan tanda panahnya bergerak dari kiri ke kanan. Inilah yang dimaksud dengan parallel flow. Jadi kenapa dikatakan paralel, arah alirannya sama, tetapi tidak mengalami proses campuran ya, atau terjadinya mixing atau campuran antara fluida yang dingin dengan fluida yang panas. Untuk mengetahui delta T1 nanti bisa dihitung. Jadi delta T1 ya tinggal dihitung nilai temperatur panas yang masuk, berapa besar nilai temperaturnya. Misalkan kalau ini digambarkan dalam bentuk kuantitatifnya, dalam bentuk angka, ini 100 derajat dengan satuan Celcius, lalu mengalami penurunan karena mengalami kontak atau perpindahan panas secara konduksi dan konveksi di bagian sini, sehingga temperaturnya mengalami penurunan yang awalnya 100 menjadi 80 ya, 80 derajat Celcius. Lalu di bagian ini fluidanya lebih dingin, dikatakan lebih dingin artinya nilai suhunya di bawah dari 80. Jadi nilai suhunya di bawah 80, misalnya kita asumsikan dengan nilai kuantitatifnya nilainya 30 derajat Celcius, lalu keluar dengan kondisi yang
mengalami peningkatan temperatur karena mengalami kontak di bagian sini antara fluida panas dengan fluida dingin, sehingga yang awalnya temperaturnya yang masuk 30 derajat Celcius meningkat menjadi 45, jadi 45 derajat Celcius. Nah, peningkatan temperatur ini nanti bisa dihitunglah berapa nilai delta T1 dan delta T2. Jadi kalau dimasukkan untuk temperatur yang panas 100 dikurang T C ya, T cool ya, T apa temperatur fluida yang dingin 30. Jadi nilainya adalah 70 dengan satuan Celcius. Lalu yang di bagian panas temperaturnya 100 yang keluar ya. Ini temperatur TH yang keluar berarti 80 derajat Celcius, dan di bagian keluar untuk ini di bagian keluarnya adalah 45 derajat Celcius. Nah, sehingga didapatlah nilai 35 ya derajat Celcius. Jadi untuk delta T1 dengan delta T2 sudah diketahui, lalu dihitunglah nilai LMTD untuk rangkaian parallel flow tersebut. Ya, lalu yang selanjutnya adalah kebalikannya. Kalau yang tadi paralel, kemudian ini counter flow, berarti melawan atau berlawanan arah. Bisa dilihat dengan memperhatikan arah panah. Jadi arah panahnya dari atas ke bawah. Ini arah panah yang berwarna hitam itu untuk fluida dingin. Lalu untuk fluida yang temperatur lebih panas dari arah kiri, kemudian keluarnya di kanan. Hal yang sama bisa didapat untuk mengetahui berapa nilai delta T1 dan delta T2, selisih temperatur antara fluida yang masuk dengan fluida yang keluar, berapa selisih temperatur yang didapatkan. Ya, di bagian selanjutnya ialah koefisien perpindahan kalor secara menyeluruh. Jadi dituliskan dengan notasi atau simbolnya U ya. Jadi bisa diketahui jika ada suatu sistem, ya lihat saja sistemnya seperti ini. Di bagian ini dilingkari ya. Di bagian ini ada sistem berbentuk silinder. Ini ada silinder. Lalu di dalam silinder tersebut ada dimensi lagi. Di bagian ini ada saluran lagi. Kemudian antara silinder 1 dengan silinder 2 ini terdapat celah atau rongga. Di sini terdapat celah atau rongga. Jadi di sini juga sama, terdapat celah atau rongga di bagian ini. Nah, lalu di bagian pertengahan yang berwarna merah atau warna pink ya digambarkan, ini mengalirkan fluida yang memiliki temperatur lebih tinggi. Jadi ada temperatur yang lebih tinggi. Perpindahan panas akan terjadi jika ada selisih suhu. Ada temperatur yang tinggi, misalnya temperatur itu kalau dituliskan dengan nilai kuantitatifnya 100 derajat Celcius. Lalu untuk fluida dingin dengan temperatur dingin misalkan dituliskan 30 derajat Celcius. Sehingga bisa diperoleh nilai koefisien perpindahan kalor secara menyeluruh. Nah,
Apa yang harus dilakukan pada saat menghitung perpindahan kalor secara menyeluruh tersebut? Karena di bagian ini ada terjadi perpindahan panas secara konveksi, ini di rongga yang berlubang ini ya, yang berlubang ini secara konveksi. Kemudian untuk untuk dimensi yang ada di dalam, yang ini terjadi perpindahan secara konduksi. Lalu di bagian keluar, dinding luar ini terjadi perpindahan secara konveksi, artinya panas tersebut dibuang ke lingkungan. Satu persatu bisa dilihat untuk nilai R1, berarti R itu adalah resisten ya, singkatan dari resistensi. I untuk inlet, jadi resistensi di bagian saluran paling dalam, atau saluran inletnya di bagian dalam, berarti di bagian ini ada fluida, hot fluid, ini yang berwarna merah ya, hot fluid, dibagi dengan H1 koefisien konveksinya. Jadi berapa besar nilai koefisien konveksi dari fluida panas tersebut. Lalu dibagi dengan luas silinder yang ada di dalam, luas permukaan bagian dalamnya. 1/H1 dikali dengan A1 dapat diperolehlah nilai resisten untuk rangkaian 1 atau rangkaian bagian 1 ini. Nah, lalu untuk R dinding. Nah, di R dinding ini didefinisikan dengan persamaan ini. Ini adalah yang kedua, ini 1 rangkaian ada di dalam, ini adalah yang kedua. R wall atau R dinding. Yang diketahui terlebih dahulu ialah berapa besar nilai diameter outlet. Diameter outletnya itu diameter ini ya. Di bagian ini ada saluran. Nah, ini ada saluran. Nah, ini adalah diameter outletnya. Ini diameter outletnya berapa? Diameter outlet lalu dibagi dengan diameter yang di dalam hot fluid ini. Diameter di bagian dalamnya berapa nilai diameternya. Selanjutnya nilai K dan L. K ini menjelaskan thermal conductivity. Jadi mengetahui karakteristik material apa yang digunakan, yang dipakai di bagian silinder tersebut. Material apa yang dipergunakan, apakah menggunakan steel, baja, atau tembaga, atau menggunakan besi dan material yang lain. Jadi perlu diketahui terlebih dahulu berapa besar nilai K-nya. Lalu untuk nilai L menjelaskan panjangnya. Jadi nilai L ini juga memberikan kontribusi seberapa panjang dari silinder yang ada di dalamnya. Jadi berapa panjang yang dimiliki dari silinder tersebut. Setelah diketahui nilai K, nilai L, didapatlah nanti bisa dihitung nilai resistensi untuk bagian kedua. Kemudian untuk bagian berikutnya 1/H0 dikali dengan A0, ini adalah koefisien konveksi. Jadi berapa besar nilai
koefisien konveksi di bagian ini, nilai ininya, berapa besar nilai koefisien konveksi untuk fluida yang dingin. Jadi untuk fluida yang cold fluid memiliki berapa nilai koefisien konveksi dan luas permukaan dari silinder yang ini. Berapa luas permukaan silindernya? Luas permukaan silinder yang di bagian dalam ya. Selanjutnya dikali dengan delta S. Delta S itu bukan delta ya. Ini bukan delta S tapi A S, berarti luas permukaan surface. Jadi berapa luas permukaan? Jadi luas permukaan di bagian luar, di bagian luar ini berapa luas dikalikan dengan luas permukaannya. Jadi bisa diartikan untuk koefisien menyeluruh ini banyak ya yang perlu dihitung. Yang pertama harus menghitung terlebih dahulu di bagian dalam yang inlet, lalu menghitung dinding ini, wall-nya atau dinding dari silinder tersebut. Selanjutnya menghitung koefisien koefisien konveksi ya, koefisien konveksi untuk saluran fluida yang dingin, cold fluid, dan di bagian akhir dikalikan dengan luas surface silinder yang dipergunakan. Jadi luas selimut ya, atau luasnya berapa dari silinder tersebut. Jadi semakin besar nilai luas permukaan ini, maka nilai koefisien konveksinya didapatkan menjadi semakin kecil. Apa tujuan dari menghitung koefisien konveksi? Jadi bisa diartikan semakin tinggi nilai koefisien konveksi atau koefisien perpindahan kalor menyeluruh ini memberikan arti panas yang dipindahkan itu semakin banyak, atau nilai Q yang berpindah itu semakin besar. Jika nilai koefisien konveksinya kecil atau mengalami penurunan, maka kalor yang dipindahkan juga akan semakin sedikit atau semakin kecil panas yang dipindahkan. Inilah tujuan menghitung nilai koefisien perpindahan kalor tersebut. Nah, untuk perpindahan panas, konduksi dan konveksi secara simultan. Jadi ada kata di sini, ada kata simultan, dikatakan simultan karena terjadinya secara bersamaan. Jadi setelah konduksi terjadi perpindahan panas konveksi, atau kebalikannya dari konveksi mengalami perpindahan panas secara konduksi. Jadi secara berhubungan atau secara bersamaan perpindahan panas itu terjadi. Ya, untuk koefisien perpindahan panas nanti bisa dilihat ya di buku e-booknya, itu umumnya menggunakan simbol U, overall heat transfer coefficient. Koefisien perpindahan panas menyeluruh merupakan aliran panas menyeluruh sebagai hasil gabungan proses konduksi dan konveksi. Jadi pada saat melakukan perhitungan, nanti kalau ada yang mengambil skripsi atau tugas akhir, mencari koefisien perpindahan panas secara menyeluruh itu berarti menghitung panas yang terjadi secara konduksi dan panas yang terjadi secara konveksi. Untuk perpindahan panas, koefisien perpindahan panas dituliskan dengan satuan yang biasanya digunakan,
watt per meter kuadrat Celcius, atau ada juga yang menggunakan dengan satuan Kelvin ya. Ini juga seringkali ditemukan watt per meter kuadrat Kelvin atau satuan BTU per hour feet kuadrat Fahrenheit. Jadi yang perlu dilihat pada saat melakukan perhitungan, pastikan hitungan atau data-data yang diketahui tersebut dengan satuan yang seragam. Jadi kalau satuannya ada yang data yang diketahui dengan satuan Kelvin, kemudian data yang berikutnya diketahui dengan satuan Celcius, sehingga perlu dilakukan konversi terlebih dahulu dari satuan Kelvin ke Celcius, atau dilakukan konversi dari Celcius ke satuan Kelvin. Ya, untuk perpindahan kalor dan massa di sini kita akan ceritakan mengenai koefisien perpindahan panas pada bidang datar atau plat datar. Ini hal yang paling mudah dulu untuk memahami bagaimana panas tersebut dipindahkan atau terjadi, lalu bagaimana melakukan penghitungan. Di bagian selanjutnya digambarkan ada suatu bidang datar, plat datar yang salah satu sisinya memiliki fluida panas. Jadi sebut aja fluida panas itu pada sisi A, bagian A, dan sisi berikutnya bagian B disebut dengan fluida yang lebih dingin. Jadi temperaturnya lebih rendah jika dibandingkan dengan fluida yang ada di sisi A. Nah, jika digambarkan di tampilan seperti ini adalah fluida. Berarti kalau sudah mengatakan ada fluida, berarti bisa dibayangkan pasti perpindahan panas yang terjadi secara konveksi. Ini terjadi secara konveksi. Kemudian di bagian ini adalah plat datar. Ini merupakan plat datar. Untuk platnya ini dipastikan karena berbentuk solid, jadi panas yang berpindah secara konduksi. Jadi ada konduksi, dan selanjutnya fluida B berarti dia berpindah lagi secara konveksi. Nah, ini bisa dituliskan dalam satu rangkaian analogi rangkaian listrik. Jadi ada panas yang mengalir secara konveksi, kemudian mengalir lagi secara konduksi, dan diakhiri dengan secara konveksi. Jadi kalau dituliskan dalam analog rangkaian listriknya, TA, ini ada TA, jadi dari bagian ini menuju ke T1, jadi dari TA ke T1. Jadi pada fluida A mengalami kontak atau bersentuhan dengan dinding di T1, sehingga temperaturnya mengalami perubahan. Yang awalnya temperatur di T1 lebih rendah karena ada kontak dengan fluida A, mengalami peningkatan. Temperatur di T1 ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan temperatur di T2 atau di permukaan solid yang sebelah sisi berikutnya, sisi T2 di bagian ini. Dan T2 mengalami atau bersentuhan dengan fluida B, sehingga bisa dituliskan T2 dengan ke nilai TB. Jadi T2 dan TB ini adalah perpindahan panas secara konveksi. Konveksi, konduksi, dan
terakhir adalah secara konveksi. Rangkaian listriknya yang terjadi secara rangkaian seri karena yang terjadi hanya satu bidang ya, di bagian ini satu bidang, jadi dirangkai rangkaian secara seri. Lalu dilanjutkan untuk mencari berapa nilai Q, nilai kalor tersebut bisa dicari dengan persamaan. Terlebih dahulu menghitung nilai temperatur yang ada di TA dan di TB. Jadi perlu diketahui TA berarti mengetahui berapa nilai temperatur fluida A. Jadi fluida A-nya berapa temperaturnya, nilai TA, dan di bagian sisi berikutnya fluida untuk temperaturnya berapa besar nilai TB. Jadi berapa besar nilai fluida yang B untuk nilai temperaturnya. Setelah mendapatkan nilai TA dan nilai TB, nanti bisa dicari koefisien konveksi yang dimiliki oleh fluida A, berapa besar nilai koefisien konveksinya untuk fluida A. Selanjutnya luas permukaan ya, luas permukaan di bidang ini, di bidang A ini berapa luas permukaan, ditambah dengan ini ada proses tambah delta X, karena delta X ini memberikan pengaruh ya, atau ketebalan delta, ini ada delta X. Delta X itu berapa tebal dari plat yang dipergunakan tersebut. Untuk tebalnya sudah diketahui, berarti selanjutnya mencari nilai K. Nilai K itu thermal conductivity dari material apa yang digunakan, apakah menggunakan material baja, aluminium, atau tembaga. Ini memberikan pengaruh terhadap nilai thermal conductivity. Lalu yang berikutnya nilai koefisien konveksi untuk fluida B. Berapa besar nilai koefisien konveksi yang dimiliki untuk fluida B dan luas permukaan di bagian samping ya, samping dari permukaan B. Jadi bisa diketahui nilai Q atau laju perpindahan kalor. Berapa besar laju perpindahan kalor yang terjadi. Kalau di perpindahan panas ini laju itu ya kalau fluid mekanik ya sama aja dengan debitnya. Berapa besar debit fluida yang mengalir. Tapi di sini diasumsi diartikan berapa besar nilai panas yang dipindahkan. Jadi laju yang berpindah secara konveksi, konduksi, dan terakhir berpindah secara konveksi. Nah, itu merupakan persamaan yang bisa digunakan untuk mendapatkan nilai Q. Kemudian setelah mendapatkan nilai Q, nanti bisa dicari koefisien menyeluruh. Jadi koefisien menyeluruh bisa didapatkan dengan menggunakan persamaan H1, K, dan H2. Jadi koefisien konveksi yang dimiliki oleh fluida A, kemudian koefisien konveksi untuk fluida B, dan terakhir di bagian ini ada konduktivitas thermal untuk material apa yang dipergunakan. Jadi didapatlah koefisien perpindahan panas secara menyeluruh. Ya. Untuk bidang datar yang disusun secara seri nanti bisa dihitung dengan persamaan ini. Terlebih dahulu mencari nilai temperatur pada sisi A, temperatur sisi B,
lalu koefisien konveksi di bagian fluida sebelah kiri dikali dengan luas permukaan, ini adalah di bagian ini sigma atau berapa besar nilai delta X atau ketebalan yang dipergunakan pada material tersebut. Jadi bisa dihitung nilai Q. Untuk nilai U ini juga didapat dengan melakukan penghitungan secara menyeluruh untuk mendapatkan nilai koefisien tersebut dengan terlebih dahulu mengetahui satu persatu berapa besar nilai koefisien yang dimiliki oleh fluida A dan fluida B. Ya. Lalu yang berikutnya, kalau yang tadi terjadi pada plat datar ya, plat datar. Lalu yang berikutnya terjadi pada silinder. Koefisien perpindahan panas menyeluruh yang terjadi pada objek yang berbentuk silinder. Untuk silinder berongga di bagian sisinya mengalami perpindahan panas secara konveksi di permukaan bagian dalam dan luar dengan fluida A dan fluida B. Suhu kedua fluida dituliskan dengan TA dan TB. Zat alir mengalir melalui pipa pada suhu TA. Perpindahan panas dari zat alir ke pipa secara konveksi diteruskan lewat pipa secara konduksi dan selanjutnya ke zat alir yang ada di luar pipa pada suhu TB secara konveksi. Nah, ini juga sama seperti yang tadi, analoginya seperti rangkaian listrik ya, analog rangkaian listrik. Nilai Q berarti nilai T A, jadi dari TA ke T1. Jadi dari yang dimaksud dengan TA ini adalah luas atau fluida ya, fluida yang ada di luar fluida. Kemudian fluida ini mengalami kontak ya atau bersentuhan dengan silinder sehingga terjadilah di bagian ini ada T1 dan ini adalah T2. Jadi ada T1 dan T2. Ini ada T1, ini adalah T2, di sini adalah T1 dan di bagian luarnya fluida, di sini juga alirannya adalah fluida. Bisa dihitung sama seperti yang tadi, jika perpindahan panasnya secara konveksi berarti ini mengetahui terlebih dahulu koefisien konveksi untuk fluida pertama. Untuk fluida pertamanya itu berapa nilai koefisien konveksi yang dimiliki. Lalu untuk selanjutnya nilai thermal conductivity atau nilai K dari material apa yang digunakan, dan terakhir nilai koefisien konveksi untuk fluida yang kedua. Jadi fluida yang kedua menggunakan fluida apa sehingga didapat berapa besar nilai koefisien konveksinya. Nah, untuk nilai perpindahan panas menyeluruh dari zat alir dalam pipa ke zat yang ada di luar pipa. Jadi di bagian ini ada internal dan di bagian selanjutnya itu adalah di bagian luar pipa atau outletnya. Untuk mencari nilai Q dihitung dengan persamaan T A min TB
kemudian koefisien konveksi untuk fluida pertama, lalu ini adalah thermal conductivity untuk material silinder yang digunakan atau material pipa yang digunakan, dan di bagian ini adalah nilai koefisien konveksinya. Nah, jika dilanjutkan penjelasannya bisa dituliskan seperti ini. Ini ada nilai terlebih dahulu yang harus dihitung, misalnya berapa besar luas pipa atau luas bagian pipa yang bagian dalam, internal pipe, lalu ini untuk luas di luar pipa bisa dihitung dengan mengetahui nilai-nilai berapa besar nilai jari-jari, kemudian panjang atau tinggi dari silinder yang digunakan tersebut atau pipa yang dipergunakan. Persamaannya menjadi lebih panjang ya, jadi karena penjelasan, jadi bisa menggunakan persamaan ini atau yang ini, jadi ada persamaan 1 atau persamaan 2. Ini sama aja, sama saja ya pada saat melakukan penghitungan bisa menggunakan persamaan 1 atau persamaan 2 untuk mencari nilai perpindahan panas atau laju kalor yang dipindahkan pada saluran di dalam pipa. Ya. Lalu jika di bagian berikutnya didasarkan di bagian ini didasarkan pada bidang internal, untuk bidang dalam, berapa nilai Q dan berapa besar nilai koefisien koefisien menyeluruh untuk internal di bagian dalam. Lalu bagaimana nilai untuk bidang luar. Jadi pada luar bidang silinder tersebut bisa dihitung nilai Q-nya dan nilai koefisien menyeluruh untuk bidang di luar silinder tersebut atau bidang luar dari tabung. Persamaannya ya memang panjang ya antara internal yang ada di internal dan di eksternal. Nanti bisa dihitung untuk mendapatkan nilai-nilai tersebut ya harus diketahui terlebih dahulu data-data yang dibutuhkan untuk menghitung persamaan, seperti jari-jari dari tabung tersebut, jari-jari bagian dalam, kemudian jari-jari luar, lalu nilai thermal conductivity, material apa yang dipergunakan, temperatur dari fluida yang di dalam dengan fluida yang di luar tabung tersebut. Jadi bisa didapatlah nilai Q, nilai laju perpindahan kalor, dan koefisien konveksi secara menyeluruh untuk bidang di dalam tabung dan bidang di luar tabung tersebut. Ya, oke, sampai sini ada diskusi atau ada pertanyaan yang ingin didiskusikan? Untuk suaranya bisa jelas terdengar ya? Jelas, Pak. Ya, nggak susah ya, maksudnya bisa dihitung dengan ketentuan ya harus terlebih dahulu mengetahui data-data yang dibutuhkan. Jadi kalau data-datanya sudah diperoleh atau sudah didapat ya tinggal dimasukkan saja nilai-nilai tersebut ke dalam equation atau persamaan yang dipakai untuk menghitung tabung
di bagian dalam untuk nilai Q dan nilai koefisien konveksi menyeluruh, dan di bagian luarnya juga bisa dihitung dengan mudah. Ya. Lalu bagaimana koefisien perpindahan panas ini jika terjadi pada bagian atau objek yang berbentuk bola? Kalau tadi berbentuk silinder atau tabung, di sini koefisiennya itu yang terjadi pada objek yang berbentuk bola. Bolanya bukan bola ini ya, bukan bola penjal atau bola padat semua dari bagian ini bolanya, tapi di bagian bola tersebut ada rongga. Jadi memiliki rongga, bisa dihitung untuk nilai koefisien perpindahan panas pada bola tersebut. Digambarkan analog rangkaian listrik dari TA ke T1 ya, dari TA berarti dari bagian ini ada titik-titik ini artinya bola ini memiliki rongga, jadi bolanya bisa dibayangkan ada rongganya, ada lubangnya, ada rongga, sehingga dari TA ke T1, TA ini berongga, berarti ada temperatur untuk fluida A, lalu ini T1 itu dinding ya, dinding internal dari bola tersebut. Kemudian T1 ke T2. Ini T1 ke T2 ini merupakan benda yang padat, jadi perpindahan panas secara konduksi. Jadi kalau ini dituliskan T1, kedua ini adalah konduksi, dan di bagian selanjutnya T2 ke TB. Jadi T2 ke TB ini perpindahan panas secara konveksi. Perpindahan panas menyeluruh dari zat alir di dalam dalam pipa ya. Pipa itu bisa saja tampak ini atau di dalam bola potongan ya, potongan atau di dalam pipa ke zat yang alir di luar pipa, sehingga bisa dituliskan untuk nilai Q atau nilai nilai laju perpindahan kalor bisa dihitung. Untuk nilai tersebut harus mengetahui terlebih dahulu temperatur fluida A dan temperatur di fluida B. Bila semuanya sudah diketahui, nanti tinggal dimasukkan ke dalam persamaan ini, nanti akan didapat nilai Q, laju perpindahan kalor yang terjadi. Nah, ini koefisien perpindahan panas secara menyeluruh untuk bidang dalam. Nanti bisa dihitung dengan persamaan Q sama dengan U. Ini ada U1. U1 itu simbol untuk koefisien menyeluruh untuk saluran di bagian dalam. Koefisien konveksi ya, koefisien konveksi secara menyeluruh. Koefisien, jadi berapa nilai koefisien yang terjadi di bagian internalnya. Ya, untuk koefisien yang terjadi di bagian
luar, eksternal. Ini juga bisa dihitung dengan persamaan ini. Ya, caranya mudah ya, tinggal memasukkan saja nilai-nilai tersebut. Dengan terlebih dahulu harus mengetahui nilai temperatur di A, temperatur di B, untuk temperatur fluida A dan fluida B, lalu koefisien konveksi untuk fluida A, kemudian koefisien konveksi untuk fluida B, kemudian thermal conductivity dari material bola tersebut. Ya, oke. Sampai sini ada diskusi atau ada yang ingin ditanyakan atau ada apa? Jadi pada saat poinnya adalah pada saat melakukan perhitungan itu perpindahan panas itu bisa saja terjadi secara konduksi dan secara konveksi, sehingga bisa dihitung dengan melakukan pendekatan menggunakan analog rangkaian listrik. Jadi analogi rangkaian listrik ini bisa dilakukan untuk pendekatan ya. Jadi nilainya itu ya hampir mendekati, tapi tidak bisa dikatakan juga 100% benar, namanya juga analogi ya, atau analog. Ada keserupaan tapi tidak sama persis terjadi secara aktualnya, tetapi setidaknya bisa memperkirakan nilai laju perpindahan kalor yang terjadi tersebut. Ya, sampai sini ada diskusi atau ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, bisa dilanjutkan dengan sesi berikutnya ya, untuk sesi saling berbagi informasi atau menceritakan review tugas kelompok, membaca jurnal, untuk bisa dimulai dengan melakukan share screen di layar. Kemudian bagaimana yang berikutnya jika panas ini terjadi secara radiasi. Jadi yang ketiga ialah perpindahan panas secara radiasi. Yang membedakan antara konduksi, konveksi, dan radiasi. Untuk radiasi, perpindahan panas yang terjadi tidak membutuhkan media perantara untuk memindahkan panasnya, tetapi panas ini berpindah secara gelombang elektromagnetik. Ya, untuk tampilan di layarnya atau share screen-nya sudah masuk ya. Belum, Pak. Oh, udah. Oke, sekarang sudah keluar di layar share screen-nya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Jadi perpindahan Sudah, panas, Pak. ya. Perpindahan panas secara radiasi ini panas yang dipindahkan tidak membutuhkan media perantara. Jadi tidak membutuhkan media perantara. Untuk media perantaranya itu ya tidak membutuhkan fluida dan juga tidak membutuhkan material yang solid atau material yang padat seperti metal atau logam ya, yang terjadi pada konduksi. Tetapi di radiasi ini tidak ada media sebagai perantaranya. Contoh yang paling umum atau paling mudah dilihat media perpindahan panas secara radiasi ini ialah panasnya matahari. Jadi panas matahari bisa sampai ke planet bumi atau
ke permukaan bumi. Ini terjadi karena berpindah secara radiasi. Nah, untuk radiasi ini diartikan sebagai atau didefinisikan sebagai pancaran, memancar, dikatakan memancar karena ada sumbernya itu yang dimaksud di sini adalah sumber panas. Jadi panasnya itu terjadi secara memancar. Kemudian radiasi ini terjadi juga jika ada selisih temperatur. Jadi kalau panasnya itu sama atau panasnya antara panas pertama dengan sumber 1 dengan sumber 2 itu memiliki temperatur yang sama, maka prinsip utama dari perpindahan panas itu tidak akan terjadi karena sudah mengalami keseimbangan. Lalu yang di bagian ini kita lihat adalah radiasi itu banyak ya. Bisa saja radiasi gelombang atau radiasi nuklir, kemudian radiasi magnetik. Tapi di bagian ini yang dilihat adalah radiasi dalam arti thermal. Jadi radiasi dalam arti temperatur. Jadi radiasi thermal, radiasi elektromagnetik yang dipancarkan oleh suatu benda karena adanya temperatur. Jadi adanya suhu. Jadi panas itu bisa dipindahkan secara thermal jika memiliki temperatur yang lebih tinggi dari sekelilingnya atau dari yang objek yang ada di sekitarnya. Kalau misalnya temperaturnya seimbang atau sama ya, atau tidak ada selisih temperatur, maka tidak terjadi perpindahan panas. Nah, di bagian ini radiasi selalu merambat dengan kita asumsikan nilai kecepatan radiasi panas itu merambat ya dengan asumsi kecepatan mendekati kecepatan cahaya 3 dikali 10 pangkat 10. Jadi kecepatan radiasi ini 3 dikali 10 pangkat 10 cm per detik. Bisa dibayangkan berapa tuh kalau 10 pangkat 6. Jadi kalau 10 pangkat 6 itu sudah 1 juta. Kemudian tambah 3, 1 miliar. Ini 10 miliar ya. Jadi 30 miliar cm per detik. Jadi bisa dibayangkan dalam waktu 1 detik kemampuan panas yang dipindahkan itu cepat itu. Kecepatan ini sama dengan hasil perkalian panjang gelombang dengan frekuensi radiasi. Dituliskan C sama dengan lambda panjang gelombang dan V ini adalah frekuensi. Ya, lalu bagaimana perambatan radiasi thermal ini berlangsung dalam bentuk kuantum dan sistem kuantum energi? Didefinisikan dengan persamaan ini energi E sama dengan H dikali V. H ini merupakan konstanta ya yang didapat dari penelitiannya Planck. Didapat nilai 6,625 kali 10 pangkat min 34 joule second. Setiap kuantum dianggap sebagai suatu partikel yang mempunyai energi, massa, dan momentum seperti molekul gas. Nah, jadi perambatan radiasi thermal itu dalam bentuk kuantum yang mengandung energinya bisa dituliskan E sama dengan H dikali dengan V-nya. Nah, dengan teori relativitas dan termodinamika yang nanti bisa dilihat ya di buku e-book ya, diperoleh persamaan untuk rumus disebut dengan hukum Stephen Boltzmann. Nanti bisa
hitung di bagian ini ada beberapa hal poin yang paling penting pada saat perpindahan panas secara radiasi. Perpindahan panas secara radiasi ini dipengaruhi oleh tiga bagian ya, tiga body. Yang pertama, misalkan benda atau objek yang ada sekitarnya bisa dibayangkan, misalnya kalau saja bumi atau planet bumi ini bentuknya mengkilap atau putih ya, atau berkilau seperti cermin. Nah, ini panas matahari yang masuk ke bumi ini tidak terlalu banyak diserap, jadi dipantulkan lagi karena permukaannya mengkilap. Kemudian jika hal ini kondisi objek yang diradiasikan tersebut kondisinya abu-abu atau gray body, jadi dia nilainya 0 lebih besar dari epsilon 1 dan epsilon 1 lebih kecil, ini bernilai jika nilai bukan nilai ya, maksudnya warna dari benda yang terkena radiasi tersebut berwarna abu-abu. Lalu black body atau benda hitam. Benda hitam 100% atau menyerap bisa menyerap panas sampai 100%. Nah, ini bisa dibuktikan atau masih bisa dirasakan ya ketika memakai objek atau menggunakan pakaian yang berwarna hitam, hitam pekat lagi, misalnya warna baju atau warnanya hitam, pada saat berada di sinar matahari atau di cahaya langsung, itu panas tersebut akan banyak 100% bisa terserap panasnya atau cahayanya karena dipengaruhi oleh warna. Nah, beda halnya dengan perpindahan panas secara konduksi atau konveksi. Kalau yang secara konduksi ada yang mempengaruhi, pertama itu thermal conductivity, jadi material apa yang digunakan, jadi nilai K-nya atau nilai thermal conductivity. Sedangkan untuk perpindahan panas secara konveksi ialah yang memberikan pengaruh koefisien konveksinya, jadi seberapa besar koefisien konveksi dari fluida yang dipergunakan. Tetapi di bagian radiasi, perpindahan panas secara radiasi tidak melihat itu karena tidak menggunakan media perambat. Jadi yang di bagian ini warna objek yang diradiasikan atau yang terkena radiasi panas. Apakah objek tersebut berwarna putih, abu-abu atau hitam. Jadi semakin hitam warna objek tersebut, maka nilai radiasi yang diterima itu semakin tinggi. Ya, sifat radiasi, sifat benda yang menerima energi radiasi. Nah, ini yang tadi radiasi itu kalau diilustrasikan, misalkan ini adalah matahari atau sumber yang mengeluarkan radiasi, mengeluarkan panas. Lalu di bagian berikutnya adalah ini ada objeknya itu ya bisa saja berbentuk, tidak hanya berbentuk plat ya, bisa berbentuk silinder atau berbentuk tabung atau berbentuk yang lain. Jadi di bagian ini digambarkan secara mudahnya untuk melihat bagaimana perpindahan panas secara radiasi direpresentasikan terlebih dahulu dalam bentuk plat. Radiasi datang tanpa media perantara, jadi tidak ada fluida yang membawa, tidak ada juga material yang terhubung antara sumber panas ke objek yang terkena panas tersebut. Panas berpindah secara gelombang
radiasi tersebut. Kemudian tadi ada faktor nilai warna. Jadi kalau misalkan permukaan atau surface dari sebut aja misalnya plat ini berwarna putih, kemudian atau ada yang berwarna mengkilap atau berwarna abu-abu ya, atau berwarna abu-abuan atau berwarna hitam, panas yang diserap akan berbeda. Jadi ketika panas ini berwarna plat ini berwarna hitam, maka akan lebih banyak panas yang terserap atau masuk ke dalam objek tersebut. Tetapi pada saat warnanya mengkilap atau berwarna silver, putih ya, ada beberapa panas yang dipantulkan lagi ke sumbernya atau ke bagian yang lain. Nah, inilah yang memberikan pengaruh berapa besar panas yang diterima atau laju kalor yang didapatkan pada saat perpindahan panas secara radiasi, karena dipengaruhi oleh warna permukaan objek yang terkena radiasi tersebut. Nah, di bagian tersebut yang tadi ada benda datar atau plat datar, kebanyakan benda padat tidak meneruskan radiasi termal atau biasa disebut dengan ini. Sifat radiasi benda yang sifatnya dapat menyerap energi yang datang bisa dikatakan 100% jika nilainya, atau bukan nilai ya, maksudnya warna dari surface permukaan benda tersebut berwarna hitam. Hitamnya hitam ini ya, yang bukan hitam mengkilap, karena ada warna metalik, hitam metalik itu masih ada mengkilap, karena mengkilapnya ini memberikan pengaruh juga, bisa memantulkan radiasi. Tapi kalau hitamnya hitam pekat ya, atau hitam yang tidak ada metaliknya atau warna mengkilap, ini bisa diperkirakan radiasi yang terserap 100%. Lalu yang kedua, benda yang dapat memantulkan energi yang datang 100% disebut dengan benda putih. Ini nilai P sama dengan 1, alfanya sama dengan 0. Dan terakhir, ini ada gray body atau abu-abu, warna dari benda tersebut. Nah, untuk emisivitas disimbolkan dengan notasi E, seperti ini biasanya disebut epsilon ya. Ini alpha, absorpsivitas atau menyerap, absorpsi. Kemudian emisivitas suatu benda, perbandingan antara energi yang dapat dipancarkan oleh benda itu pada suhu T. Suhu T itu suhu tertentu ya. Bisa saja sumbernya itu bisa temperaturnya 200 derajat Celcius atau 300 derajat Celcius. Jadi pada suhu tertentu, suhu T, dibandingkan dengan energi yang dipancarkan oleh benda hitam pada suhu yang sama. Jadi bisa dibandingkan nilai tersebut. Energi yang dipancarkan oleh suatu benda selalu lebih kecil dari energi yang dipancarkan oleh benda hitam.
Nah, ini tertulis nilai emisivitas lebih kecil atau sama dengan 1 nilai E tersebut. Energi yang dipancarkan oleh suatu benda selalu lebih kecil dari energi yang dipancarkan oleh benda hitam. Kemudian faktor pandangan itu arah arah radiasinya. Jadi apakah tegak lurus atau miring atau ada sudut tertentu. Nah, ini disebut dengan faktor apa? Faktor pandangannya. Faktor bentuk juga memberikan pengaruh. Misalkan bentuk permukaan yang terkena radiasi ini apakah berbentuk licin atau mulus atau bentuknya berpori atau dengan bentuk yang ada lubang-lubang atau ada tonjolan-tonjolan juga memberikan pengaruh terhadap nilai radiasi yang diterima untuk nilai tersebut. Bentuk, pandang, sudut, faktor konfigurasi susunan, geometris, apakah geometrinya itu berbentuk bulat dengan geometri berbentuk plat, persegi atau lingkaran atau berbentuk silinder dan sebagainya juga memberikan pengaruh terhadap radiasi yang diterima. Nah, di bagian ini ada ilustrasi A1, T1 ya. A1, T1, A2, T2. Pertukaran energi antara dua permukaan yang mempunyai suhu yang berlainan. Jadi di bagian ini ada perpindahan panas secara radiasi. Panas berpindah ke bagian ini, kemudian yang ini juga panas berpindah ke bagian bagian tersebut. Permukaan 1 dan permukaan 2 saling radiasi, artinya saling memberikan perpindahan radiasi. Permukaan 1 bisa sampai ke permukaan 2 dan sebaliknya. Kemudian F12 fraksi energi yang meninggalkan permukaan 1 dan diterima oleh permukaan 2. Jadi permukaan 1 menerima permukaan 2. Jadi ada panas tersebut diterima oleh permukaan yang bagian kedua. Kemudian fraksi energi yang meninggalkan permukaan 2 dan diterima oleh permukaan 1. Nah, itu adalah bagian-bagian yang berpindah. Yang berpindah ini yang dilihat ya, dilihat adalah nilai termalnya, bukan radiasi dalam arti radiasi gelombang atau radiasi yang lain, tapi yang dilihat adalah bagian panas yang dipindahkan tersebut. Sehingga bisa dituliskan energi yang meninggalkan permukaan 1 dan sampai di permukaan 2 adalah energi, ini adalah luas permukaan, ini F, ini faktor pandangan tadi terhadap bidang 1 dan bidang 2. Energi yang meninggalkan permukaan 2 dan sampai di permukaan 1 dituliskan seperti ini. Berapa besar nilai energi? A-nya itu adalah luas permukaan dan F ini adalah faktor pandangannya. Ya,
Ini sebagai pengantar terlebih dahulu ya, sebelum nanti di minggu berikutnya kita akan membahas lebih kelanjutan mengenai perpindahan panas secara radiasi. Jadi intinya adalah perpindahan panas secara radiasi ini tidak membutuhkan media untuk melakukan perambatan untuk memindahkan panas, tapi panas tersebut berpindah secara elektromagnetik, jadi berpindah tanpa menggunakan media perantara, entah itu media fluida maupun media yang berbentuk solid.